saya record lagi. Terkait IAS, PAS, SAAS sudah paham? Pak, kalau WA ke web WA itu masuknya apa, Pak? WhatsApp web. Ya, Oh, itu masuknya software as a service. Kita pakai aplikasi tapi bentuknya web. Itu namanya web app. Nah, itu salah satu contoh software as a service. Bagus, terima kasih. Ya ilah, kenapa kesini? Bentar ya. Baca apa tadi saya? Nah, ini. Ini salah satu contohnya ya. WhatsApp web misalkan. Nah, itu salah satu contoh software as a service. WhatsApp web itu bentuknya adalah app atau software tapi di atas web. Karena itu kita sebutannya web app ya, begitu. Oke, Itu good. juga termasuk server, Pak? Kenapa? Ya, web app. Karena aplikasinya dipakai di atas web. Diaksesnya Kalau lewat web misalnya, browser seperti itu. Kalau WhatsApp web kalau ya, misalnya kita mengakses, Pak, kalau misalnya kita mengakses FB sama WA itu di web itu berarti satu server juga dong? Apa beda? maksudnya satu server karena yang punya sama gitu. Heeh. Oh, biasanya dibedain. Kenapa dibedain? Jadi kalau satu kena serang, yang satu tetap selamat gitu ya. Misalkan ini WhatsApp, yang ini FB gitu. Ya, pasti terpisah. Kalau menurut saya sih pasti terpisah. Cuman di antara mereka bisa tuker-tukeran data gitu. Makanya kalau misalkan kalian ada kontak di WhatsApp yang belum jadi friend di FB, direkomendasiin gitu. Tapi pasti diputus ini untuk menjaga keamanan. Pasti ada ininya, pasti ada pemisahan server. Jadi meskipun Tapi Google, bisa, ya gimana? Pak kalau misalnya kalau kita kan buat status foto tuh di WA, terus Mm-mm. bisa terhubung ke Facebook gitu, Ya bisa, langsung masukin. karena dibuka koneksinya. Yang punya si Facebook. Jadi sekarang kan WhatsApp itu punya Facebook ya. Apalagi yang punya Facebook, Instagram gitu. Instagram juga punya Facebook gitu kan ya. Sekarang malah ikon kalau mau chatting di Instagram udah pakai gambarnya Messengernya Facebook aja. Waduh. Itu bisa karena mereka istilahnya satu manajemen gitu ya. Jadi tetap ada komunikasi Hah? data. Halo? PO. Ya, halo juga. Terus? Terus Sabu? iya, Tapi persaing. shutdown. Aduh, siapa ini? Makan. Ya. Terima kasih. Nah, jadi antara Facebook, Instagram, dan WhatsApp, meskipun mereka satu manajemen, yaitu punya Facebook, mereka tetap bisa tuker-tukeran data, tapi belum berarti servernya sama. Seperti yang saya bilang tadi ya, meskipun kita juga pakai WhatsApp satu aja, sebentar. Meskipun kita memakai WhatsApp yang sama, belum tentu kita connect ke server yang sama, karena yang kita connect itu adalah cloud servernya dari WhatsApp atau cloud servernya dari Facebook. Di belakang itu mungkin ada banyak server secara fisik yang dijadikan satu sebagai satu server. Itulah inti utamanya dari software as a service. Kita nggak perlu tahu kita connect ke server nomor berapa. Yang kita tahu kita bisa dapat layanannya seperti itu. Jadi kalau Baik, misalkan Pak. antara WhatsApp, Facebook, sama Instagram bisa tukar-tukaran data, bisa kalau diizinkan gitu. Saya mau kasih contoh nih. Kalian ada di HP kalian pasti ada Google Fit lah ya. Nah, bisa Google diinstal apa, sih. Pak? Google Fit aplikasi untuk kesehatan. Ada, Pak. Ada, good. Nah, ada misalkan nih saya punya ini ntar saya kasih gambar. Aduh, kasih gambar paling enak itu gambar-gambar. Wait, wait. Oke, misalkan kalian punya HP. Oke, ada HP. Ini HP kalian. Kemudian di dalamnya ada Google Fit. Google Fit ini dia baca dari mana aja? Oh, Google Fit ini dia bisa baca dari yang pertama dari sensor yang ada di handphonenya. Jadi kalau kalian gerak, kalian jalan kemana dia tahu. Kemudian yang kedua, dia bisa baca dari smartwatch tapi yang Android Wear. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai smartwatch yang dari Android, informasinya dikirimkan ke HP kalian ke Google Fit. Gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan kalian punya smartwatch tapi dari Samsung? Jawabannya adalah kalian nggak bisa langsung connect ke Google Fit karena dua orang ini antara Google dan Samsung tidak akur gitu ya. Nggak, mereka emang, jadi kalau misalkan kalian pakai Samsung Smartwatch, ya kalian harus pakai aplikasi Samsung Fit. Itu aja penjelasannya. Boleh atau enggak gitu. Kalau misalkan
salah satu dari keduanya nggak ngizinin, ya kita nggak bisa akses datanya. Itu yang terjadi kenapa Google, Facebook, Instagram bisa kenapa WhatsApp, Facebook, Instagram bisa kirim-kiriman data dengan cepat ya karena mereka satu yang punya gitu. Ini kenapa juga Android Wear bisa kirim data ke Google Fit ya karena yang punya si Google. Kalau Samsung Smartwatch nggak bisa ke Google Fit. Kenapa? Ya karena Google ya pengen jualan Android Wear punya dia lah. Intinya sih itu. Jadi gitu ya. Baik, Pak, paham, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan pembahasannya. Oke, tadi kita udah bahas tentang beberapa contohnya, ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah, ini kalau misalkan contohnya infrastructure as a service ya. Jadi tadi Umar, Syahrul yang pakai server, ini kalian posisinya di sini. Seolah-olah kalian pakai kalian tinggal pakai jasanya aja nih. Ada jasa untuk perhitungan, ada jasa untuk penyimpanan. Tapi sebenarnya yang punya servernya itu bisa di tempat yang berbeda dari kalian. Hard disknya ada di rumah dia, kemudian PC-nya, servernya ada di rumah dia, semua memorinya juga. Jadi yang kita akses hanya virtual machine saja, sebutannya seperti itu, virtual machine atau mesin virtual, mesin bukan sebenarnya. Seolah-olah kita punya tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi itu adalah infrastructure as a service. Untuk kategorisasi lebih jauh sebenarnya banyak ya. As a service itu ada testing as a service, ada management as a service, ada application as a service, ada process as a service, bla 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 information database storage. Ya, tapi itu bisa digabungkan dengan infrastructure as a service, ada platform as a service, ada security as a service, ada integration as a service. Pada dasarnya banyak sekali layanan yang bisa diberikan oleh vendor dengan mendayagunakan cloud computing tadi. Dengan menggunakan teknologi internet, dengan menggunakan cloud computing. Misalkan Sahrul bikin website. Websitenya pengen diuji kebal atau enggak nih sama hacker. Ya udah minta tolong ke jasa security as a service. Jadi nanti mereka dengan dukungan kekuatan komputasi mereka mencoba melakukan simulasi hacking terhadap websitenya Sahrul misalkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa komponen kunci dalam cloud computing ya. Ini ada virtualization nanti akan dibahas. Kemudian apa lagi yang lain? Ini ada utility computing. Kalau yang lainnya bisa dipelajari lagi nanti kapan-kapan. Yang pertama adalah utility computing. Jadi intinya itu kayak kita pakai pulsa HP atau pulsa listrik. Jadi kita pakai sumber daya komputasi, tapi kita bayarnya sesuai yang kita pakai. Hard disk kita mau pakai berapa, memori kita pakai berapa, bandwidth kita pakai berapa. Itu ada kuotanya ya, istilahnya kayak gitulah. Kenapa? Ya lebih murah, kita bisa ngatur pola pengeluaran kita sendiri berapa yang cocok. Kita juga bisa menyesuaikan kalau misalkan suatu hari perlu ditingkatkan, kita tingkatkan. Ini ada scale up atau scale down. Kalau misalkan pertama-tama kita cuma perlu server yang bisa mendukung 5 orang main bareng-bareng. Oke, nggak apa-apa. Sewa aja yang khusus untuk 5 orang berapa lah, 5.000 setahun gitu mungkin ya. Tapi kalau misalkan game kalian udah jadi canggih sehingga yang mainnya bisa 5 juta orang pada saat yang bersamaan ya mungkin kalian harus upgrade servernya ke yang 50 juta per tahun sewanya agar nggak suka mati mendadak atau biar tetap bisa main dengan cepat seperti itu. Ini namanya skalabilitas dan elastisitas. Kalau misalkan kalian nggak butuh bisa balikin lagi ke yang 5 orang lagi seperti itu. Keuntungannya apa? Ya, kalian bisa lebih ngirit kalau misalkan mau mengembangkan atau menggunakan sesuatu. Dan itu juga jadi bisnis buat yang mau nyewain server seperti itu. Nah, ini virtualisasi ya. Ini salah satu teknologi penting yang mendukung cloud computing. Apa sih sebenarnya virtualisasi? Nah, ini kalau misalkan yang terjadi pada komputer tradisional. Komputer tradisional kita itu ada hardware. Hardware-nya apa aja contohnya? Hard disk. Hard disk. Ada memori. Ada CPU. Kemudian ada operating system. Apa itu operating system misalkan? Yang kita pakai Windows. Oke. Aplikasinya apa aja? Misalkan Word, misalkan apa Excel, misalkan Photoshop.
itu yang ada di PC kita. Hardware, kemudian perantaranya operating system, sehingga aplikasinya bisa menggunakan resource atau sumber daya yang diberikan hardware. Nah, kalau misalkan virtualisasi, di atas hardware itu ada layer baru yang namanya hypervisor. Dengan adanya hypervisor ini, kita bisa membagi-bagi resource-nya seolah-olah ada beberapa hardware untuk beberapa operating system yang berbeda. Jadi di satu server kita bisa punya 3 operating system, misalkan seperti itu. Jadi kalian bisa pasang Windows, Linux, dan juga CentOS misalkan di saat yang bersamaan. Itu karena ada virtualisasi ini. Tentu saja di atasnya tetap bisa dikasih aplikasi-aplikasi yang lain ya, aplikasi-aplikasi buat Windows, aplikasi-aplikasi buat Linux, ya seperti itu. Nah, everything as a service itu intinya adalah ya semuanya itu bisa dijadikan layanan berbasis cloud. Kenapa kita beli kalau bisa nyewa? Apalagi kalau nyewanya bisa lebih murah dan lebih terjangkau dan lebih mudah buat kita gitu. Nah, karena itu ada pertimbangan apakah kita mau ngebeli langsung server atau kita mendingan pakai server atau infrastructure as a service dulu gitu. Nah, infrastructure as a service itu kita pakai PC orang ya. Jadi kita nyewa mesinnya orang, nanti orang lain yang beresin buat kita. Kalau rusak, kalau mati, kalau hilang, ya itu urusan mereka. Kemudian ada platform. Platform as a service itu kita pakai Windows-nya orang, tadi contohnya seperti itu. Kita ngembangin aplikasi, kita pakai aplikasi di atas platform itu. Kalau software as a service itu yang kita pakai sehari-hari. Gmail, Salesforce, Among Us, Mobile Legends, itu tinggal langsung dijalankan saja. Nggak pakai program. Tapi untuk update-nya, untuk perbaruannya, untuk koneksinya, untuk mengoptimalkan kegunaannya, itu pakai internet. Itu contoh software as a service. Misalkan kita Among Us gitu ya, atau main Mobile Legends aja, nggak connect ke internet, bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu salah satu contohnya, ciri khasnya software as a service. Agar dia bisa berjalan, semua ini harus terkonek ke internet atau cloud. Seperti itu. Game kalian software as a service atau bukan? Ya lihat aja. Kalau dia lagi offline bisa main nggak? Udah itu aja. Oke, saya rasa itu akhir kuliah saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham sebelum saya akhiri kuliahnya? Saya kasih waktu berapa menit ya? Bolehlah ini ada 20 menitan untuk tanya jawab. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, saya sudah siap dengan papan tulis. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Berarti, Pak, kalau misalnya kita nggak mengaktifkan itu apa teknologi virtualization, kita nggak bisa pakai dual OS gitu ya, Pak? Benar, nggak bisa. Ada yang punya MacBook nggak di sini? Ada yang punya MacBook nggak? Jadi gini. Jadi anggaplah kita hard disk aja dulu. Hard disk itu ada istilahnya physical disk. Di zaman saya dulu, kalau zaman sekarang mungkin masih kali ya. Misalkan physical disknya itu ukurannya 1 tera gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita bagi 2. Kalau sekarang misalkan kalian pakai Windows, satu jadi drive C, ini jadi drive D gitulah ya. 500 GB, 500 GB. Ini masih umum lah ya. Kalian masih bisa kan ya kalau ini mah. Di format terus dipartisi. Ini sebutannya partisi. Partisi untuk hard disk. Nah, virtualisasi itu sebenarnya ini partisi ini loh. Tapi di atas partisi itu dia bisa install atau memasang operating system yang berbeda. Jadi untuk partisi A kalian install Windows, untuk partisi B kalian install Linux. Nah, seperti ini. Virtualisasi tadi seperti apa? Ya, ini nih. Agar kita bisa ngebagi hard disk fisik yang tadinya 1 tera menjadi 2 biji yang 500 GB, 500 GB. Itu virtualization. Contohnya seperti itu. Jadi gitu. Kalau nggak dipartisi gitu, nggak bisa 2 sistem operasi yang sama ada di satu hard disk. Jadi memang harus dipartisi hard disknya. Itu salah satu wujud virtualization kalau menurut saya. Jadi gitu ya. Yang lain mungkin ada yang mau Baik, ditanyakan? Pak. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan?
5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Seperti biasa, materi hari ini akan saya upload di YouTube. Nanti kalau ada yang kurang paham atau tadi ada yang putus-putus atau yang datangnya terlambat, silakan silakan nonton di YouTube. Absen hari ini belum saya buka ya. Udah bisa absen belum? Semuanya udah absen belum? Udah Kak, udah Udah bisa ya? absen. Oke, good ya, syukurlah kalau gitu. Oke, terima kasih. Belum, Pak. Saya Kemudian belum absen. ya udah ayo absen sebelum lupa. Sip, terima kasih. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Saya senang sekali banyak yang bertanya juga. Semoga ini bisa meningkatkan pemahaman kita ya tentang cloud computing dan cloud services. Dan kalau suatu hari itu dibutuhkan, terutama kalau misalkan kalian sudah lulus, kalian sudah cukup paham dan sudah cukup mengerti gimana caranya mengoptimalkan cloud services tadi. Jadi untuk summarize, dirangkum, ada software as a service, ini yang kita pakai sehari-hari, ada platform as a service, yang ibaratnya kita pinjam Windows teman buat jalankan aplikasi atau mengembangkan aplikasi, sama ada IaaS, Infrastructure as a Service, di mana kita ibaratnya minjam komputer teman untuk menjalankan Windows yang bisa kita jalankan aplikasi juga di atasnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group atau cari sendiri di Google gitu ya. Minggu depan kita akan materi praktek Word. Jadi kalau misalkan kalian bisa langsung sambil praktek dan bisa langsung tanya jawab itu lebih bagus. Tapi kalau enggak ya silakan nonton YouTube-nya sambil praktek nanti belakangan. Oke, terima kasih. Saya hari kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.